Banyak hipnoterapis yang salah memberikan sugesti pada kliennya sehingga berdampak buruk pada kliennya. Oke, lanjut di video ini saya akan bercerita dan Pak Erwin juga bercerita hal-hal atau kejadian-kejadian di mana dulu pernah terjadi hal seperti ini. Dan terus tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rohim dan saya Erwin. Dan di channel Hipnotis Indonesia ini kita terus membahas tentang hipnotis dan hipnoterapi. Oke, ini tentang kejadian ya, atau hipnoterapis yang salah memberikan sugesti, belajar jadi hipnoterapis kemudian sok bisa memberikan sugesti gitu ya, akhirnya berdampak buruk pada orang yang disugesti. Oke, cerita Pak Erik. Ya, sebetulnya kasus macam seperti ini banyak sekali ya terjadi. Beberapa yang saya ingat misalnya ada pernah kita bisa memberikan sugesti untuk menghilangkan rasa sakit atau memunculkan kondisi di mana mereka mengabaikan rasa sakit yang ada. Padahal rasa sakit ini kan sebetulnya sebetulnya kan pertanda bahwasanya ada suatu masalah dalam tubuh. Jadi pernah misalnya ada seseorang yang mensugestikan orang yang terkena asam urat ya untuk menghilangkan rasa sakit itu, tapi tidak ditambahkan dengan sugesti untuk terus kemudian menjaga kadar asam uratnya, menjaga pola makanannya. Akhirnya orang itu tidak merasakan sakit, tapi persendiannya ya terutama di kaki itu sampai bengkak ya, sampai parah gitu. Dan dia makan asal semua yang menjadi pantangan itu dimakan semuanya karena dia tidak merasakan sakit. Dia merasakan. Saya jadi ingat ini ada tetangga saya jauh ya, tetangga istri itu. Si suaminya itu orang pintar. Nah istrinya itu sakit lambung. Dia dikasih minuman orang pintar. Tolak angin dong. Kita nggak di-endorse ya. Artinya dikasih minuman air putih, lain. Tapi kondisinya lambungnya sudah parah ya, kronis gitu ya. Sudah kronis. Kalau sudah kabarnya sih sudah sampai bolong katanya. Berlubang. Tapi dibiarkan terus. Enggak. Dia nggak percaya ke medis. Dia biarkan disugesti dengan cara dikasih minum doa. Memang ini bagus, akan lebih bagus lagi jika memang secara medis dipakai, kemudian doa juga dipakai. Gitu. Nah akhirnya apa? Meninggal Pak. Nah, terus nggak tahu. Si orangnya sih tetap percaya bahwa ini meninggal urusan Tuhan. Cuman dari prosesnya, efeknya kan dari apa yang dia mengabaikan. Yang harusnya. Apalagi kalau sampai itu tadi ya. Yang seharusnya harus diperhatikan. Misalnya pantangan, anjuran kan ada kan. Kalau lambung kan otomatis harus menghindari misalnya makanan pedas, panas, bersantan, kopi atau apa. Mungkin gara-gara percaya itu dia nggak ngerasa sakit, minum kopi nggak apa, makan sambal nggak apa, wah jebol lambungnya. Nah itu adalah kejadian-kejadian yang secara sugesti memang bisa mengurangi ya. Tapi alangkah baiknya jika diperhatikan secara tubuh ya. Jadi kalau tadi ada asam urat harus sedinya ditambahi suplemen apa atau suntikan apa. Ya makanan pantangan sih terutama biasanya. Kalau kayak asam urat kan banyak sekali makanan-makanan yang menjadi pantangan gitu. Misalnya nggak boleh makan, ya sama lah makanan-makanan yang mengandung kolesterol, lemak, jeroan, melinjo apa gitu. Tapi mentang-mentang dia nggak sakit akhirnya dimakan. Semuanya kan makan menambah asam urat yang ada. Terus pernah juga khitan juga semacam seperti itu, anak kecil ya menggunakan hipno khitan atau hipno apalah terserah gitu ya, disugesti tidak merasakan rasa sakit gitu ya. Nah habis itu ya karena anaknya tidak merasakan rasa sakit ya, sensasi sugestinya itu masih ada gitu, akhirnya ya dia tidak minum obat, dia tidak menjaga kebersihan burungnya, padahal luka baru kan harus dijaga kebersihannya. Ini dia langsung main-main ini segala macam, mungkin kan tergesek-gesek, terjadi iritasi. Takutnya kan kalau sampai infeksi kan bisa berbahaya. Nah itu salah satu contoh juga. Selain banyak kan ada satu prinsip hipnotis terutama di sugesti. Sugesti itu harus masuk akal dan aman. Saya ingat dulu pernah mensugesti orang naik kelapa. Jadi pas bukan naik kelapa pada saat itu di Surabaya. Saya takuti hantu. Terus dia lari ke jalan raya. Oh iya. Itu kan berbahaya. Itu kan bahaya. Nah, itu sugesti yang salah. Kita harus melihat kondisi, menjaga keamanan. Ya, keamanan, keselamatan dia. Nah, jika memang dalam ranah seperti khitan tadi ya, kok dilihat disugesti tanpa diobati dan itu nggak selamat, jangan dilakukan.
karena itu akan menyebabkan kesalahan. Nah, berbekal dari itu saya juga ingat banyak orang yang sudah pernah menjalani hipnoterapi di tempat lain gitu ya, terus pernah konsultasi ke saya gitu. Dia punya ketakutan akan kematian. Nah, hipnoterapi selain itu, sugesti yang diberikan itu ya, secara singkatnya itu memunculkan keberanian terhadap kematian. Ya nggak mungkin lah, mana ada orang yang berani mati. Harusnya kan sugesti yang diberikan itu bisa menerima kematian sebagai bagian dari hidup. Nah, itu yang tepat. Takutnya masih ada. Cuman ketakutan ini akan berimpak terhadap apa gitu loh, yang tadinya mungkin takut mati, nggak berani keluar rumah, nggak berani ini itu, takut penyakit bla bla bla, takut ada siaran orang meninggal, takut suara ambulan, Selalu cemas ketika kena penyakit gitu ya. Sekarang kan bisa diubah, tetap mungkin takut mati dalam kadar yang sekedarnya ya, dengan terus kemudian menjaga kesehatan, mungkin ikut Cara asuransi makan. jiwa mungkin. Kan banyak orang yang takut mati akhirnya ikut asuransi jiwa kan, malah nanti yang ditinggalkan kan bisa mendapatkan ini kan misalnya gitu. Jadi kita ubah, tidak terus kemudian berani mati, tapi bisa menerima kematian sebagai bagian dari hidup dan ya tetap beraktivitas seperti biasa gitu, di sela-sela ketakutan akan kematian. Oke. Mungkin itu dulu ya. Ya. Jadi memang banyak kejadian yang harus kita perhatikan agar hipnotis itu berhasil pada orang yang kita hipnotis atau kita sugesti ya, kita hipnoterapi. Baik, silahkan belajar dan terus belajar. Silahkan kunjungi website masterhipnosis.com. Insya Allah di situ Anda mendapatkan banyak materi dan cerita tentang bagaimana hipnotis dan hipnoterapi itu bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.